FIFA resmi mencopot status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Padahal sebelumnya Indonesia sudah mempersiapkan perhelatan ini selama bertahun-tahun. Dengan kata lain, hancurlah mimpi anak Indonesia yang sebelumnya ingin mengerahkan seluruh tenaga di panggung sepak bola tertinggi di dunia. Lebih sakit hatinya lagi, Piala Dunia U20 tetap digelar di waktu yang sama dengan peserta yang sama kecuali Indonesia. Yang berbeda adalah bukan dilaksanakan di Indonesia dan tanpa munculnya pemain Indonesia di atas lapangan. Cetak Gol coba merangkum kronologi lengkap gagalnya timnas Indonesia menjadi tuan rumah sebagai berikut. Menciptakan sejarah ke Piala Dunia U20. Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 sejak tahun 2019 yang lalu. Saat itu Indonesia mampu mengalahkan beberapa kandidat negara lain seperti Brazil dan juga Peru. Gianni Infantino selaku Presiden FIFA menyampaikan kabar tersebut saat FIFA General Meeting di Shanghai, Cina pada 2019. Terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah nggak terlepas dari andil besar pengurus PSSI, era Ketua Umum Iwan Budianto dan Sekjennya Ratu Tisa. Perjuangan Indonesia menjadi tuan rumah bisa dikatakan nggak mudah, sebab mereka harus menyerahkan lebih dari 250 kategori dokumen kepada FIFA. Saat itu Ratu Tisa beserta jajaran PSSI berhasil menyelesaikan 205 dokumen bersyarat kepada FIFA. Erick Thohir yang saat itu masih menjabat sebagai Ketua Komite Olimpiade juga bekerja keras melobi FIFA. Dia menjadi utusan Indonesia untuk mempresentasikan ke beberapa negara. Setelah terpilih, pemerintah pun berkomitmen untuk menyukseskan event besar tersebut. Sayangnya hal itu nggak berjalan dengan baik setelah FIFA sempat menundanya karena pandemi COVID-19. Otomatis pemain timnas U19 era Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman gagal tampil di Piala Dunia. Padahal bakat Egy diakui dan membuatnya masuk ke dalam klub asal Polandia yakni Lechia Gdańsk. Serta Witan Sulaiman yang direkrut oleh FK Radnik Surdulica asal Serbia. Meskipun gagal bermain, tapi Egy mengaku nggak mempermasalahkan hal tersebut. Pasalnya, pemain Dewa United itu menilai masih banyak pemain yang lebih layak untuk berseragam timnas. Polemik kelolosan timnas Israel. Tanggal 26 Juni 2022 menjadi hari bersejarah bagi tim nasional Israel. Pasalnya, tim berjuluk Blue and White ini dipastikan lolos ke Piala Dunia U20 untuk pertama kalinya setelah tampil superior di kualifikasi Piala Euro. Saat itu, mereka mampu melaju ke partai final dan berhadapan dengan tim kuat yakni Inggris. Sayangnya, di partai final skuad Blue and White berhasil diperdaya dengan skor akhir 1-3. Setelah hampir 1 tahun berlalu, kelolosan timnas Israel itu baru menimbulkan polemik besar di tanah air. Banyak pejabat yang menolak kehadiran tim nasional Israel di Indonesia. Mereka yang menolak adalah Gubernur Bali Iwayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Lalu beberapa hari setelahnya FIFA tiba-tiba membatalkan drawing Piala Dunia. Sebelumnya, drawing Piala Dunia U20 dijadwalkan akan digelar tanggal 31 Maret mendatang di Bali. Arya Sinulinga selaku Exco PSSI mengaku kecewa dengan pernyataan dari Gubernur Bali. Sinulinga menilai kalau Iwayan Koster telah melanggar kesepakatan yang telah disetujui. Batalnya drawing itu membuat Akmal Marhali turut memberikan komentarnya. Koordinator dari Save Our Soccer ini meminta pemerintah untuk bersikap tegas. Menurut Akmal, pemerintah harus bisa memberikan dukungan nyata agar Piala Dunia itu bisa terlaksana. Dalam acara catatan demokrasi yang ditayangkan TV One, Akmal meminta semua pihak nggak mencampuri urusan politik ke dunia sepak bola. Selain itu, Akmal juga menyindir beberapa atlet Israel yang dengan bebas berkompetisi di tanah air tanpa menimbulkan masalah. Mempersiapkan stadion secara matang. Untuk mempersiapkan event Piala Dunia U20, Kementerian PUPR mengucurkan dana yang nggak main-main untuk merenovasi beberapa stadion agar berstandar Piala Dunia. Bersumber dari IDN Times, dana tersebut mencapai 989 miliar rupiah yang dicicil menjadi 2 tahap. Hal tersebut disampaikan oleh Zainuddin Amali yang saat itu menjabat sebagai Menpora. Dia menyebut kalau pihak FIFA telah melakukan inspeksi dan memberikan beberapa rekomendasi. Klub yang menempati home base tersebut juga sudah banyak berkorban.
Sebagai contoh, ada Bali United yang terpaksa harus bermain di Stadion Maguwo Harjo Sleman karena Stadion Kapten Iwayan Dipta direnovasi. Sementara itu, Indonesia juga sempat terancam mendapatkan sanksi dari FIFA. Saat itu, Stadion Gelora Bung Karno yang menjadi venue utama digunakan untuk konser Blackpink. FIFA menganggap kalau hal tersebut bisa membuat rumput stadion mengalami kerusakan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun dengan cepat mendatangkan mesin jahit rumput dari perusahaan asal Inggris. Mesin jahit itu diharapkan bisa memperbaiki rumput stadion sesuai dengan standar FIFA sebelum Piala Dunia dimulai. Piala Dunia yang sudah kurang dari 2 bulan membuat beberapa stadion juga sudah siap menggelar pertandingan. Sebut saja Stadion Gelora Bung Tomo. Stadion yang berada di Surabaya ini telah mengganti total rumput yang mereka miliki. Performa timnas yang semakin meningkat. Sambil panitia penyelenggara mempersiapkan stadion, Sintayong pun mulai mempersiapkan skuad mereka. Pelatih Korea Selatan itu bahkan telah memulai program latihan sejak tahun 2021 yang lalu. Saat itu Sintayong mengajak pemain timnas Indonesia U20 untuk melakukan training center di Turki. Dari agenda uji coba tersebut muncul calon-calon bintang untuk mengisi skuad Garuda Muda. Mulai dari Rabani Tasnim, Afrianto Niko, Muhammad Ferrari hingga Ronaldo Kuateh. Selanjutnya timnas Indonesia yang sudah naik tingkat ke U19 menjalani turnamen di Piala AFF U19. Mulai dari Marcelino Ferdinand, Hoki Caraka hingga Zanadin Faris yang bersinar di Persis Solo. Sayangnya di ajang Piala AFF skuad Garuda Muda gagal mendapatkan hasil yang maksimal. Indonesia harus gugur di fase grup setelah kalah head-to-head dari Thailand dan Vietnam. Kemudian performa timnas Indonesia U20 membaik di kualifikasi Piala Asia U20 yang digelar di Surabaya. Mereka dipastikan lolos dan melaju ke Piala Asia di Uzbekistan dengan hasil 3 kali menang. Timnas Indonesia mengalahkan Timor Leste dan juga Hong Kong. Kemudian disusul kemenangan atas Vietnam dengan skor 2-1. Usai kualifikasi Piala Asia U20, Marcelino Ferdinand memutuskan untuk bermain di Liga Belgia. Pemain kelahiran Jakarta ini bermain dengan membela klub Divisi 2 Liga Belgia yakni KMSK Deinze. Sebelum menyambut kerasnya pertandingan di Piala Dunia U20, Sintayong sempat dibuat pusing karena padatnya jadwal TC maupun kompetisi yang sedang berlangsung. Akibatnya, Sintayong pun berselisih dengan pelatih Persija Jakarta yakni Thomas Doll. Sebagai informasi, Persija sendiri jadi tim dengan penyumbang pemain terbanyak dengan 8 pemain. Di Piala Asia, Hugo Samir dan kawan-kawan bernasib kurang baik. Di pertandingan pertama, mereka harus kalah dari Irak dengan skor 2-0. Sempat menang 1-0 atas Suriah sebelum di laga penentuan mendapatkan hasil imbang atas Uzbekistan. Atas hasil tersebut, Indonesia harus puas menempati peringkat 3 dengan koleksi 4 poin. Walaupun gagal, Sintayong tetap mengaku sangat bangga dengan permainan anak asuhnya. Menurut Sintayong, para pemainnya mampu mengimbangi kualitas Uzbekistan. Hal itu tentunya menjadi modal yang baik untuk menghadapi Piala Dunia yang akan datang. Mencabut Indonesia sebagai tuan rumah. Perjuangan panjang dan persiapan itu menjadi sia-sia setelah FIFA resmi mencopot status tuan rumah Indonesia. Hal tersebut disampaikan langsung lewat halaman resmi FIFA. Dalam pernyataan resminya, FIFA menyatakan kalau Indonesia gagal menjamin keamanan sebelum kompetisi berlangsung. Selain itu, FIFA juga menyinggung terkait tragedi bulan Oktober yang lalu alias tragedi Kanjuruhan. Tragedi itu berlangsung setelah selesai pertandingan Derby Jawa Timur yang mempertemukan Arema FC versus Persebaya Surabaya. Kejadian ini sendiri menjadi salah satu tragedi dengan jumlah korban meninggal terbanyak sepanjang sejarah sepak bola dunia, yaitu sebanyak 134 korban. Selain itu juga ada 96 orang yang mengalami luka berat dan 484 alami luka ringan. Namun pada pertengahan bulan Maret lalu terdakwa kasus Kanjuruhan telah resmi dibebaskan. Kedua terdakwa itu adalah Sidik Ahmadi dan juga Wahyu Setio Pranoto. Mereka divonis bebas oleh Hakim Abu Ahmad setelah gas air mata yang ditembakkan dinilai tertiup angin. FIFA sendiri memutuskan untuk tetap melanjutkan Piala Dunia U20 di tanggal yang sama dengan peserta yang sama. Namun tanpa kehadiran Indonesia yang sudah tidak lagi mendapatkan keistimewaan sebagai tuan rumah.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang sebelumnya berusaha agar Indonesia mempertahankan status tuan rumah juga memberikan komentarnya. Dia menyebut kalau Indonesia harus tetap tegar, berkepala tegak, dan bekerja keras untuk melakukan transformasi sepak bola yang bersih dan berprestasi. Di sisi lain, Presiden FIFA Gianni Infantino bergerak cepat untuk mencari pengganti tuan rumah. Kabarnya ada Argentina dan Paraguay yang disiapkan sebagai pengganti Indonesia. Di sisi lain, Presiden FIFA Gianni Infantino bergerak cepat untuk mencari pengganti tuan rumah. Kabarnya ada Argentina dan Paraguay yang disiapkan sebagai pengganti Indonesia. Kekecewaan seluruh rakyat Indonesia. Kegagalan timnas Indonesia bermain di Piala Dunia U20 berimbas besar pada para pemain, sebab perjuangan mereka selama 1 tahun terakhir harus berakhir dengan sia-sia. Banyak pemain yang harus mengubur mimpi mereka untuk tampil di Piala Dunia U20. Hoki Caraka mengaku kecewa dan memberikan komentar di akun Instagram pribadi Pak Ganjar. Dalam komentarnya, Hoki berterima kasih kepada Pak Ganjar yang telah mengubur mimpi besarnya. Selain Hoki, komentar serupa juga dilontarkan oleh beberapa pemain yang lainnya. Mulai dari Arkan Fikri, Rabani Tasnim, Robi Darwis, Marcelino Ferdinand, hingga Ronaldo Kuateh. Selain para pemain, pelatih Sintayong juga ikut memberikan komentarnya. Pelatih 52 tahun ini mengaku gelisah saat menunggu kabar kepastian tersebut. Sintayong merasa kalau dia telah bekerja keras selama 3 tahun terakhir. Namun perjuangan itu harus sia-sia bahkan sebelum peluit pertama pertandingan dibunyikan. Selain itu juga ada rasa kecewa yang dialami oleh para penyanyi soundtrack resmi Piala Dunia U20 Indonesia. Sebelumnya lagu berjuluk Glorious yang dibawakan oleh Weird Genius, Tiara Andini, Lyodra, dan Ziva Magnolia telah dihapus di halaman resmi FIFA. Sebenarnya lagu ciptaan Reza Arab itu sempat kembali muncul pada malam kemarin. Sayangnya setelah resmi dibatalkan, FIFA kembali menghapus soundtrack resmi tersebut dari dalam laman resminya. Menanggapi hal itu, Reza Arab berkomentar, "Ya Tuhan, apa yang lebih buruk dari ini?" dalam tweet dari akun @faktasepakbola. Di tweet berikutnya, Reza Arab bilang akan mengingat momen ini sepanjang hidupnya. Ziva Magnolia pun memberikan reaksi yang diyakini adalah respon dari gagalnya Piala Dunia U20 di Indonesia. Dalam tweetnya, dia mengaku kecewa namun tidak kaget dengan situasi ini dan diakhiri dengan emoji badut. Ada juga Lyodra yang memasang emoji patah hati di Instagram story-nya dalam hitungan jam setelah pengumuman resmi FIFA. Terancam mendapatkan sanksi yang berat. Kekecewaan rakyat Indonesia semakin menjadi-jadi setelah FIFA terancam menjatuhkan sanksi yang berat. Lewat halaman resminya, FIFA menyebut secara terang-terangan di media rilisnya bahwa Indonesia berpotensi menerima hukuman yang akan diputuskan pada tahap selanjutnya. Mediabola.net juga sempat merangkum beberapa sanksi yang mengancam Indonesia. Pertama, FIFA akan membekukan sepak bola Indonesia hingga batas waktu yang nggak ditentukan. Itu artinya Indonesia nggak bisa berkecimpung dalam hal apapun yang berkaitan dengan kalender FIFA, termasuk pertandingan FIFA Matchday, Piala Asia maupun kualifikasi Piala Dunia. Kemudian FIFA juga bakal kehilangan kepercayaan dengan Indonesia. Indonesia juga terancam nggak akan ditunjuk lagi sebagai tuan rumah karena punya catatan hitam. Sanksi berikutnya juga bisa mendapatkan kecaman dari seluruh penjuru dunia. Pasalnya, Indonesia sudah dianggap gagal menjalankan amanat dari FIFA. FIFA menganggap Indonesia terlalu mencampurkan urusan politik ke dalam sepak bola. Dampak terakhir juga sangat dirasakan oleh para pelaku sepak bola termasuk pemain dan pelatih. Sebab hal tersebut bisa menghancurkan sumber ekonomi mereka yang bergantung kepada sepak bola. Meskipun begitu, FIFA bakal membantu PSSI untuk membenahi sepak bola Indonesia. Dalam beberapa bulan ke depan, utusan FIFA dikabarkan akan rutin hadir ke Nusantara. Itulah ulasan kronologi lengkap gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah di Piala Dunia U20. Bagaimana perasaanmu? Coba tulis di kolom komentar di bawah ini.